Ya, jadi ini kronologi sejarah Dompu. Jadi dari masa Ndalu kalau bahasa Dompunya. Jadi masa mencari dan mengumpulkan makanan. Nah, ini ada buktinya. Ini hasil riset semua. Jadi masa prasejarah ini kronologi sejarahnya Dompu, masyarakat Dompu dari masa Ndalu mengumpulkan dan berburu. Jadi belum bisa ini bercocok tanam. Ini buktinya. Nah, waktu itu kepercayaannya itu belum ada masuk Hindu, belum ada masuk Islam. Jadi kepercayaan animisme. Nah, bukti kepercayaan animismenya itu ada namanya menhir ini. Nah, ini untuk ini dia ini menhir ini ada di Saneo. Saneonya untuk pemujaan. Ini juga sebenarnya untuk pemujaan, tapi lebih pas ini namanya kursi atau waduka daerah. Di tempat tanya Raja Juhi zaman itu, kepala suku zaman sebelum ada kerajaan. Jadi ini zaman megalitik, istilahnya zaman batu-batu besar. Jadi waktu itu orang Dompu sudah bisa memahat seperti ini. Nah, teknologinya ini juga ada tutup kubur kayak batu bundar itu ada punya itu kubur bentuk istimewa, kubur masa prasejarah. Nah, ini buktinya di Dompu itu pada masa prasejarah itu sudah ada orang. Ini buktinya, ini jejaknya. Ini ada gerabah. Ini gerabah juga ada ditemukan di dalam kubur itu. Jadi gerabah itu orang Dompu sudah zaman prasejarah itu sudah bisa membuat gerabah. Roan cuu kalau kita bilang roa. Kalau dulu priuk ya pripnasi itu dari gerabah sebelum ada yang seperti sekarang ini. Nah, ini masa prasejarahnya. Nah, ini timbul jadi ada namanya setelah masa Paleolitik ini ya, masa Paleolitik. Itu datang ada jejak pengaruh budaya Austronesia namanya. Budaya Austronesia yang ciri khasnya itu ada kapalnya itu bercatik, ada sayapnya ini untuk keseimbangan. Terus ada gerabah, terus ada kubur duduk. Nah, itu ciri khas budaya Austronesia. Yang satu yang sampai sekarang masih ada itu timbul. Jadi itu beras itu dimasak dalam bambu. Itu sudah zaman prasejarah. Ini udah lama sekali ini dan tradisi ini dipertahankan sampai saat ini. Dan ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia asal Dompu. Termasuk Menapaan nih. Itu asal Menapa sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia asal Dompu. Nah, ini masa prasejarah masuk ke masa sejarah klasik zaman Hindu-Buddha. Nah, itu ditandai sama jadi kerajaan Dompu dulu ada di dalam Sumpah Palapa. Itu Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada. Jadi Dompu itu abad 14 itu kerajaan besar yang diperhitungkan. Jadi untuk menyatukan Nusantara itu harus mengalahkan Dompu. Itu ada Dompu di situ. Nah, itu salah satunya. Dorobata yang di Kandai 1. Nah, itu salah satu jejak budaya Hindu yang dibawa oleh kerajaan Majapahit. Yang patih kerajaan Majapahit yang namanya Gajah Mada yang mengucapkan Sumpah Palapa. Jadi buktinya pengaruh Hindu yang dibawa oleh kerajaan Majapahit itu ada di Dorobata. Nah, ini hasil riset semua ini. Hasil riset semua, riset Balai Erkologi Bali. Nah, ada juga makam Gajah Mada katanya ini. Ini makam Gajah Mada menurut masyarakat di Huu. Ini ada di Huu. Nah, ini makam Pasung Grigis, panglima dari Bali yang menjadi panglimanya kerajaan Majapahit waktu menyerang Dompu. Dan dia berperang dengan Raja Dompu nih. Dia sama-sama kalah dan dimakamkan di Jala, di daerah Jala, di desa Jala. Nah, ini jejak-jejak
kebudayaan Hindu di Dompu. Nah setelah masa Hindu masuk masa Islam. Nah, masa Islam di Dompu itu dibawa oleh para Syekh dari Arab. Nah ini salah satu turunannya rumah saya boleh di Lepadi Kareke ya. Ini salah satu turunannya yang dari Arab. Ini turunan yang kelima beliau nih. Yang ada juga kakeknya namanya Syekh Abdul Ghani, itu Syekh pertama dari Dompu yang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Hebat kan ya? Nah ini istana Kesultanan Dompu dulu beserta ini ini istana Kesultanan Dompu dulu yang lokasinya di Masjid Raya, Masjid Loyal di samping depan boleh. Nah itu tahun 42 dibongkar sama Jepang. Itu ini syarat Kesultanan Dompu pemerintahannya pejabat-pejabatnya ini, peraturan menteri, dan ada sultan yang duduk. Nah ini putri ya, ini putri Sultan terakhir Dompu. Nah ini cap sultannya contohnya, dan ini tradisi rimpu wanita Dompu, karena kesultanan itu semboyannya Kesultanan Dompu ya, semboyan itu adat bersendi sara bersendi hukum bersendi ketabulah. Jadi adat diatur oleh pemerintah, sementara pemerintahnya dasar hukumnya tuh kitab Allah, kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kan Islam kan mewajibkan perempuan untuk menutup aurat. Nah, jadi kesultanan menetapkan kalau yang tradisinya masyarakat umum pakainya rimpu. Nah kalau yang secara formal, pakaian formal seperti ini, ada kerudungnya seperti ini. Jadi tok dume itu udah ciri khas tok dume, kebaya panjang sama sarung harusnya sih tenunan ini ketenunan lokal, jadi alkulturasi benar dari Arab, Islam, terus kebaya Melayu sama kearifan lokal Dompu gitu. Jadi ini sampai masa Islam sampai setara. Ini pakaian adat perkawinan. Nah ini patung yang di dalam itu pakaian adat formal. Jadi kalau ada acara adat itu harus pakai itu. Di lingkungan istana harus pakai itu. Jadi kebaya atau dumee yang menunjukkan menutup aurat. Nah pakaian adat yang laki juga ada di situ. Kalena namanya ada di sebelah sana. Maka ini hasil riset Balai Ekologi Bali. Jadi yang bisa membaca isi dana Dompu itu ini digali dan panak Dompu. Di ada keramik, ada gerabat, ini yang bentuk kutub, iki yang pecah-pecah. Nah keramik itu dananya dari Cina. Jadi zaman ada cinilan, ada abad 14, 13, 12, 10, abad 17. Jadi dari abad 9 itu sudah melakukan yang paling wah daripada yang ditemukan itu sudah melakukan hubungan dagang. Bukti ada hubungan dagang dengan Cina. Keramik itu bukti hubungan Dompu dengan Cina. Nah kalau jejak Hindunya ini bukti hubungan Dompu dengan kerajaan Majapahit. Jadi gitu.